Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, daun kecapi dimakan ulat. Yang jawab salam semoga panjang umur, murah rezeki, selalu sehat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk salam merah merkah, jauhnya selangkah dari pinggir sawah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya barokah, bisa haji ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulangnya kebeli sawah, tambah kebeli tanah. Emak-emaknya mudah-mudahan tambah cantik dan solihah, bapak-bapaknya mudah-mudahan tambah mamah. Bu, amin apa kagak? Kagak. Dari tadi lu aminnya keras banget. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam si daun manggis, daun duren, daun rambutan. Itulah nama daun-daunan. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi'idhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi syahri syarifil azhar. Wa subhana man arsalahu kafatan linnasi babashshara wa anzar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang soleh dan ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik dan solehah, segenap pengurus masjid yang diketahui oleh Bapak Ustadz Saiful Mujib, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga atas perjuangannya kehidupan kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, yang tercatat di sini adalah
Sayyidul Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad, dan juga Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Kab, Al-Habib Muhammad Hadi Al-Kab, dan Al-Habib Ali Hasan Babaun, dan Ustadz Abdul Manan Jamaluddin yang sudah hadir bersama-sama para habaib yang lain, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya di sini sebenarnya bukan penceramah, karena saya asli penduduk perumahan Cikupa Asri. Jadi saya ini tetangga bapak dan tetangga ibu. Maka saya akan memberikan pondasi-pondasi saja, nanti yang meneruskan nanti Ustadz Manan. Saya akan memberikan pondasi saja yang enteng-enteng saja. Kena sama tetangga ya dibuat enteng-enteng saja, kadang-kadang dienteng-entengin. Betul? Udah nyambung loh. Ngondang kiai lain datang ke rumahnya, nanyain tanggal berapa kosongnya, ngobrol, bawa kopi, bawa tentengan, bawa buah tangan, ngasih DP. Ngondang sama tetangga nggak mesti datang, jangankan DP, datang saja kagak, cukup lewat WA. tapi sama tetangga sah saja. Ini siap mau anak. Ahmad tepatnya. Ini siap tepatnya Ahmad. Sama tetangga sah saja, nggak apa-apa. Kok kiai ngomong begitu di mimbar kayak nggak ikhlas? Enggak. Ikhlas itu urusan hati. Cerminnya, buktinya saya datang berarti ikhlas. Ini cuma pengen ngomong aja, dari kemarin juga udah pengen ngomong begini sebenarnya. Tetangga namanya tetangga ya tetangga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka bersama tetangga baca ngaji malam ini kayaknya suaranya kurang menggema ya, kurang bass, kurang naik, ngap. Ngaji sama tetangga malam ini saya ingin memberikan pondasi saja, supaya jangan bingung nanti kalau ada yang nanya. Coba ini yang agak. Ya begitulah namanya tetangga begitu. Mic-nya jadi kecilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena sesungguhnya bulan ini bukan bulan Rabiul Awal lagi Bapak. Betul? Rabiul apa sekarang? Sudah Rabiul Akhir. Tapi kenapa umat Islam masih saja memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW? Jawabnya karena kecintaan kita terhadap junjungan kita Muhammad SAW tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan bulan, tidak terbatas dengan minggu, tidak terbatas dengan hari, tidak terbatas dengan jam apapun. Yang penting kapan saja, di mana saja, bulan apa saja, tetap kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang ngomong begini, muludan itu tidituna. Kalau ada orang yang ngomong begitu muludan ini tidituna, tanyakan kasih eta iraha sia tiditu. Iraha sia kaditu, mawa naon mun kaditu deui, bulangna bawa oleh-oleh naon mun tiditu, aing hayang ilu kaditu. Nu kitu-kitu di kitu-kitu.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang dipakai oleh mereka adalah kulla bid'atin dolalah. Boleh catat sama Bapak, hadis satu-satunya yang dipakai oleh mereka adalah kulla bid'atin dolalah. Lengkapnya iyyakum wal muhdasat fa inna syarral muhdatsati kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadisnya yang dipakai oleh mereka. Apakah hadis itu sahih? Sahih, cuman pola pikir mereka aja yang tidak sahih. Apakah hadis itu benar? Benar, cuman pola pikir saja yang mereka yang belum benar. Di mana tidak benarnya? Namanya kul di dalam Al-Quran ada terbagi dua. Ada kul jami, ada kul majmu. Di dalam kitab Sulamul Munawwarah, di dalam kitab Mantek dikatakan al-kullu hukmuna 'alal majmu'i kakulli dzaka laisa dzauqi wa haitsu malikulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Kul itu terbagi dua, ada kul jame, ada kul majmu. Yang dimaksud dengan kul jami adalah bihaitsu la yakhruju fardun min afradi syai'un, tidak ada keluar dari afrad mahkum alaih yang berlaku terhadap kul tersebut. Artinya kul jami itu menyeluruh tanpa terkecuali, itu kul jami. Contohnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap jiwa pasti mengalami kematian. Betul? Faktanya raja-raja, orang kaya, pejabat, ustad, kiai, pelan-pelan ke, kayaknya nafsu banget nyumpahin kiai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang tidak mati. Maka oleh karena itu, karena tidak ada yang tidak mati, kita cinta dunia yang sedang-sedang aja, sederhana saja, karena kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Itu namanya kul jami. Yang kedua, adanya kul majmu, artinya tidak kena semuanya. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, diantaranya ayat 79. Ketika Nabi Musa alaihissalam memprotes gurunya Nabi Khidir alaihissalam, kata Nabi Musa, Tuan Khidir, kenapa perahu ini engkau tenggelamkan? Bukankah kita lewat perahu ini bisa nyebrang? Bukankah perahu ini yang berjasa kepada kita? Nabi Khidir menjawab, wahai muridku Musa, kau tidak tahu. Amma safinatu kanat limasakina, saya tahu perahu ini punya orang miskin. Yakmaluna fil bahri, yang bekerja di laut. Fa'aradtu an aibaha, kenapa aku bolongi perahu itu sampai tenggelam? Wa kana wara'ahum, karena di belakang sana ada maliku, raja, yang kullu safinatin ghasba, yang mengambil semua perahu. Kulla safinatin, kalimatnya sama, kulla safinatin kulla bid'atin. Tapi pertanyaannya kemudian, perompak itu ngambil perahu, apakah yang sudah hancur juga perahunya diambil? Apa yang sudah rusak juga diambil? Apa yang sudah tenggelam juga diambil?
Ini namanya kul majmu, hanya sebagian saja yang diambil, kulnya tidak semuanya. Begitu juga kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah ini tidak menyeluruh kedua sebelumnya, hanya sebagian bid'ah yang dolalah. Tapi pada bid'ah yang hasanah. Karena kalau semua bid'ah dolalah, semua yang tidak ada di zaman Rasulnya sesat, dan yang semua yang sesat masuk neraka. Pertanyaannya kemudian, Rasul waktu berangkat haji dari Madinah ke Mekah, naik mobil apa naik onta? Naik pesawat apa naik kuda? Berarti pesawat itu bid'ah, berarti mobil itu bid'ah. Kalau kulla bid'atin dolalah, semua yang bid'ah dolalah, maka besok atau lusa ada orang Cikupa asri mau menunaikan ibadah haji ke Mekah, jangan naik mobil bid'ah sesat, jangan naik pesawat itu bid'ah sesat. Naik apa? Naik kebo sampai ke Mekah. Kalau kulnya kul jame, ini bukan kul jame tapi kul majmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Maulid harus diperingati? Karena alasannya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan oleh wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika kalian betul-betul mencintai Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti jejak langkahku. Bagaimana caranya kita mengikuti jejak langkah Rasul kalau kita tidak pernah tahu Rasulullah? Bagaimana kita caranya mengikuti jejak Rasul kalau tidak pernah baca biografi Rasulullah? Karena hidupnya Rasul berbeda zaman dengan kita, kita tidak akan tahu. Maka Maulid ini salah satu sarana untuk membaca sejarah Rasulullah SAW agar kita tahu siapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya Maulid kita tahu siapa Nabi kita, namanya Nabi Muhammad. Ayahnya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Kakeknya siapa? Lahirnya hari apa? Kenapa harus hari Senin? Kan hari yang mulia itu Jumat. Sayyidul Ayam itu Jumat. Tanya Ustaz Topan, Sayyidul Ayam itu Jumat, kenapa harus hari Senin? Kenapa? Iya, lahirnya Senin. Kenapa harus hari Senin, Pak? Bu, nyaman nggak kalau saya duduk? Enakan duduk apa enakan berdiri, Bu? Saya tanya ibu-ibu, Bu, duduk apa berdiri? Saya sebenarnya cuma formalitas saja tanya, karena saya sudah tahu di mana-mana ibu-ibu pasti senang yang berdiri. Nggak mau kalau nggak berdiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Lahirnya hari Senin. Bulannya bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Bulan yang keberapa itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan yang ketiga. Kenapa di bulan yang ketiga? Padahal kita tahu bulan yang paling mulia dalam jumlah 12 bulan itu bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan di bulan Ramadan, tapi di bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga? Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 12. Kenapa harus tanggal 12? Allahu Akbar. Banyak sekali yang ingin kita gali dari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Makanya
Saya ingin maulid, dan di sini peringatan maulid berdampak khususnya kepada warga Cikupa Asri. Tolong jangan tinggalkan pendidikan agama, karena pendidikan agama itu mutlak diperlukan dunia dan akhirat. Betul? Jangan anak tirikan pendidikan agama. Kalau selama ini yang saya lihat di Muara Baru, Masya Allah, orang-orang terlalu menganaktirikan agama ketimbang pendidikan umum. Kita bacakan satu persatu biar jelas. Anak Muara Baru yang anaknya sekolah SMP swasta, bayarannya per bulan 1 juta. Pulang sekolah les bahasa Inggris 1 bulan 1 juta. Hari lain les bahasa Mandarin 1 juta. Udah berapa? 3 juta. Les kumon 1 juta berapa? Les komputer 1 juta berapa? Les renang 1 juta berapa? Dalam 1 bulan jutaan rupiah mereka keluarkan untuk anaknya meraih pendidikan umum. Tapi untuk pendidikan agama, belajar ngaji sama ustadz setempat, bayarannya cuma 30.000 per bulan. Betul? Masya Allah. Itu pun kadang-kadang nunggak 3 bulan nggak bayar-bayar Pak RW. Pak RW harus bertanggung jawab ini. Untung ustadznya banyak umur, makanya lihat Ustadz Gary fisiknya kecil begini, kurang gaji. Kurang gaji. Kita harus ngerti. Hati kaum muslimin terima kamu. Yang padahal namanya tetangga begitu. Yang padahal kita sadar apa enggak bahwa kita akan mati, betul? Kita akan meninggalkan dunia yang fana, benar? Coba kita bayangkan semuanya, seandainya kita sudah dijemput ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Badan kita sudah membujur menjadi mayat, membujur kaku menjadi mayat. Anak kita mengelilingi jenazah kita. Apa yang dibaca oleh anak kita? Apa hasil komputer? Apa hasil les bahasa Inggris? Apa hasil les bahasa Mandarin? Apa hasil renang? Apa yang akan dibaca oleh anak kita di samping mayat kita? Al-Quran, minimal surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, maksimal surat Yasin. Itu yang manfaat bagi kita, yang padahal waktu kita hidup bayarannya cuma 30.000 per bulan, nunggak 6 bulan nggak dibayar sama ustaz. Hadirin kaum muslimin, saya tidak melarang anak bapak kursus bahasa Inggris, emang kita perlu. Saya tidak melarang anak bapak kursus komputer, memang zamannya zaman komputerisasi. Saya tidak melarang anak bapak kursus kumon, memang harus bisa ngitung. Tetapi jangan sekali-kali anak tirikan agama, karena agama lebih penting dari segala semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita bayangkan selanjutnya. Anak bapak sekolah SMP 3 tahun. SMA mogok cuma 2 tahun, cuma setelah kelas 2 SMA 5 tahun berpendidikan mogok. Terjun ke masyarakat, kira-kira jadi apa anak kita? Jadi apa anak kita? Kelas 2 SMA. Tapi kalau anak bapak di pesantren 5 tahun di pesantren mogok, insya Allah di masyarakat digunakan pakai tahlil mah, insya Allah bisa. Insya Allah baca Yasin mah insya Allah udah pintar, baca doa mah insya Allah udah fasih, walaupun cuma 5 tahun. Itulah fungsinya anak-anak kita kalau gagal. Bahkan kalau sukses, anak-anak yang di dalam hatinya ada agamanya pasti akan menghormati, menghargai sebagaimana orang tua, layaknya sebagaimana orang tua. Tapi kalau bapak punya anak tidak ada pendidikan agama dalam hatinya, maka
nantikan akibat yang akan Bapak rasakan. Banyak cerita anak daerah merantau ke Jakarta, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sukses di Jakarta. Karena suksesnya sampai rumahnya bertingkat, kendaraannya mengkilap, uangnya berlipat, istrinya juga jumlahnya 4. Karena merasa sudah sukses, dipanggillah ibunya ke kampung, dijemput sama supirnya. Dia nggak keburu, sibuk dengan urusan kerjanya. Sesampainya ibunya di Jakarta, di rumah tangga anaknya, dulu ibu yang mengandungnya, dulu ibu yang menyusuinya, dulu ibunya yang terbangun karena tangisan malam anaknya, dulu ibunya yang rela kehujanan demi melindungi bayinya, rela kepanasan demi melindungi bayinya. Ibu yang dulu segalanya, setelah anaknya sukses, berhasil, ibunya tinggal di rumah tangga anaknya, tapi tidak layak dihormati sebagai seorang ibu, tapi dijadikan pembantu di rumah tangga anaknya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Itulah karena dalam dalam hatinya anak kita tidak beragama. Oleh karena itu, jangan anak dirikan pendidikan agama. Ilmu umum perlu, tapi ilmu agama juga jangan ditinggalkan, supaya anak kita seimbang antara dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, orang yang baik adalah orang yang bekerja dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat juga baik, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja sebagai pendasi daripada tetangga. Mohon maaf kalau ada salahan, namanya tetangga ya tetangga dari rumah. Terima kasih. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.